Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di generasi sekarang mungkin sudah jarang mendengar kisah inspiratif ini, atau bahkan sudah hampir dilupakan. Kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan tersebut ialah Siti Masitoh yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Masitoh ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj. Beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solehah bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya." Siti Masitoh ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kala itu, ia menjadi pelayan dari Siti Asia, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masitoh bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masitoh bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Siti Masitoh dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun, suatu ketika Masitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihissalam. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun, ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asia. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asia mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masitoh. Saat itu, Masitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba, sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditunjukkan untuk Fir'aun, yaitu Robku juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Masitoh. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam dan melaporkan keyakinan Masitoh tersebut kepada bapaknya. Namun Masitoh tak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan seisinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawalnya menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masitoh beserta anak-anaknya.
Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Masitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun. Pendirian Masitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya, sehingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masito sempat ragu. Kekuasaan Allah, bayi itu pun tiba-tiba berbicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Dalam riwayat lain, bayi Masitoh meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masito hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito membaca, "Bismillah tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali itu. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masito dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat sehingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah seorang perempuan soleha bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya, dan Allah Ta'ala pun memuliakannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.